Ulangi lagi. Iya Pak Haji, kan suami kan buka spare part motor. Nah tadinya rame Pak Haji, baru buka itu rame. Kami buka itu 2007. Terus alhamdulillah sampai 2007 itu dapat anugerah, anak saya yang nomor 2 itu kena jantungnya bocor. Laki perempuan? Laki-laki Pak Haji. Nah di 2009 itu pasang alat di Cipto. Alhamdulillah sekarang udah sehat. Udah. Maksudnya dioperasi? Iya dipasang alat apa ya, ring gitu loh Pak Haji. Lewat pembuluh darah apa? Iya lewat pembuluh darah yang di sini. Itu. Nah terus setelah itu meningkat sih Pak Haji usaha suami saya. Terus di 2020 itu mulai habis Pak Haji. Mulai turun. Kalau di rumah sih ya kita nggak tahu ya Pak Haji, cuman yang kayak ada ular kayak gitu-gitu Pak Haji. Terus yang pasti itu kami tuh berantem terus gitu loh Pak Haji. Sama suami? Iya, sering cekcok gitu Pak Haji. Ada aja gitu. Terus yang pasti itu hawanya kayak kata Pak Haji itu, hawanya mau pinjem terus mau ke tempat orang-orang tua kayak gitu-gitu Pak Haji. Nah akhirnya orang tua suami itu ninggal, bapak 2020 ninggal. Terus itu ibu nyusul 2022. Nah 2022 itu toko tutup Pak Haji, toko alat motornya. Terus masih ada sisa sedikit, saya jual sama kakak saya isinya. Itunya onder dia yang. Iya. Nah kalau tokonya itu kami kan punya hutang di bank. Suami di kemarin kami nggak bayar-bayar lagi Pak Haji. Akhirnya sudah ditetapkan kita cuman bayar pokoknya saja gitu. Nah cuman tetap ada apa ya, misalnya wanti-wanti dari pihak bank itu nanti akan ada lelang kayak gitu loh Pak Haji kami. Nah cuman kami bilang ya kami nggak ada uang untuk bayar gitu Pak Haji. Nah terus yang lain lagi suami saya itu ada bank lagi, pinjaman di bank lain lagi Pak Haji gitu atas nama orang tua. Nah itu yang untuk jadi jaminan itu toko yang alat elektronik yang kemarin kami ceritakan itu sekarang masih ditunggu anak saya. Isinya pun sudah nggak ada. Jadi kami sekarang itu untuk makan pun kadang-kadang nggak ada gitu loh Pak Haji. Kadang-kadang apa ya saudara-saudara itu kasih gitu uang untuk kami makan kayak gitu. Nah ya itu hajatnya Pak Haji. Jadi hutangnya lunas. Terus itu makan bos. Makan terus? Ada pinjaman rentenir yang kemarin saya bilang itu Pak Haji. Lumayan besar sih bagi kami gitu, untuk apa pokoknya saja itu 100 lebih gitu Pak Haji. Kemarin tuh kan Pak Haji yang saya bulan kemarin kan ikut pencerahan yang 2 juta, ikut yang 2 juta Pak Haji. Kata Pak Haji ini recehan, jadi saya bilang sama suami saya nanti kalau kita punya uang kata saya pokoknya kita niatin memang dari awal ke sini tuh kita mau sedekah ekstrim gitu Pak Haji. Biar bisa konsul sama Pak Haji baiknya itu seperti apa. Dan alhamdulillah kemarin Pak Haji yang kata Pak Haji suruh naik odong-odong. Alhamdulillah. Seneng nggak naik odong-odong? Seneng Pak Haji. Udah alhamdulillah ditemenin Pak Haji Marco kemarin sama Pak Sidik. Terus tadi kami sudah ke kolam renang. Seneng nggak kok kolam renang? Alhamdulillah. Dan ada satu anak Pak Haji ketemu saya, dia bilang Mama itu bunda yang kemarin katanya gitu. Terus di kolam itu dia langsung narik saya Pak Haji. Bunda ayo bunda. Saya ingat Pak Haji bilang dia mau naik kuda-kudaan. Dia bilang Pak Haji sama saya, bunda jadi kuda ya gitu. Jadi saya Pak Haji 1 jam di dalam kolam renang tuh jadi kudanya si anak yatim itu Pak Haji gitu. Yang ikut kemarin pada ingat gitu. Jadi intinya kami sekarang itu yang minta hajatnya itu hutang lunas tanpa Pak Haji. Terus itu maunya sih duit yang nyari kita gitu, tapi nggak apa-apa juga sambil usaha gitu loh Pak Haji. Itu. Nah kemarin kan suami saya bilang mau Riado itu Pak Haji. Nah sama yang mobil Kijang itu. Nanti kan Pak Haji bilang kan Senin depan kami pulang. Insya Allah mobil. Udah lihat belum bentuk odong-odongnya tadi? Kemarin? Udah. Naik odong-odong udah?
Udah lihat Pak Haji. Seneng gak anak-anak naik odong-odong ibu lihat? Seneng Pak Haji. Hmm. Seneng Pak Haji ngambil jambu. Keliling ke sama Pak Sidik sama Pak Haji Mark. Berarti sebenarnya Bu, Pak, terkabul tuh gampang bener. Seperti gini Pak. Bapak dan Ibu lihat keceriaan anak-anak. Seceria itulah terkabul. Jadi kalau lihat anak-anak ceria, segitu mudahnya dia ceria. Segitu mudahnya dia memaafkan orang. Coba anak kecil. Selisih pendapat sama si temennya itu. Gara-gara rebutan cilung. Apa tuh namanya? Kemarin makan apa? Iya, aci gulung itu Pak Haji. Iya, aku mau punya kita diambil sama dia. Dia ngambek. Nanti baik lagi, Pak. Iya. Nah, coba Bapak bikin keceriaan seperti cilung. Ceria. Pak, kalau dipikir-pikir, Pak, hajat kita 1 miliar loh, Pak. Cilung berapa harganya cilung? 1.000. Ribuan. 1.000. Makanya kemarin saya lihat Bapak dan Ibu beliin cilung. Tadi saya nyuruh supir saya. Ian, beli penggorengan yang buat bikin cilung. Iya Pak Haji. Dadar telur, pakai sagu, dikocok, bikin cilung buat anak-anak yatim. Berapa sih modalnya? Paling telur sepeti. Itu aja bisa buat anak-anak 500 juga. Alhamdulillah ya kan. Tinggal kita nyari orang yang riado aja suruh bikin cilung. Sambil bikin cilung sambil ngomong hajat terkabul, hajat terkabul. Yang telurnya siapa? Ya telurnya jangan kita lah. Kita yang bikin cilungnya Bapak. Nanti kita yang beliin telurnya. Bapak bikin cilung. Setiap hari apa Pak Haji? Sabtu sama Minggu. Minggu di kolam renang, Sabtu di sini. Pas acara lomba. Terkabul gak? Pastilah. Mau Pak Haji. Kira kayak begitu. Kedua, jadi apa dong Pak Haji yang bikin hajat golomot? 1, keluarin dulu jinnya mahodamnya. Ulangin lagi ya. 2, tadi saya baru ngajarin yang tadi dari lahat. Jadi dia nelen. Jadi hajatnya kita telan. Pasti saya bulan September dilantik, telan. Pasti mobil saya lunas bulan September, telan. Pasti utang saya 1 miliar lunas, ditelan. Nah Ibu juga gitu sama Bapak. Bisa gak? Harus bisa. Dan pasti bisa. Susahnya apa kalau nelen? Gak ada, gak susah. Orang itu Ibu tinggal batin, telan. Seperti tamu saya. Jadi Kapolda, telan. Jadi Kapolda, telan.